lagi sama learning journal aku, Sofiana Nur Aziza. Ini aku perjalanan menuju kampus dari rumah. Nah, ini teman-teman aku namanya Reska, yang ini Nela. Ada lagi di bawah teman-teman aku, mereka pada minta di shoot katanya. Nah, ini Syifa, yang ini Ima, dan yang terakhir Intan. Nah, ini udah selesai pulang kuliah hari Senin. Ini kita lagi nunggu Maxim itu mau pulang ke kosan. Nah, kita ini udah ada di Maxim berlima. Berangkat dari mulai pagi jam 9 sampai maghrib, sampai mau matahari terbenam. Nah, ini kita udah sampai kos. Ini kosan kita, bentuknya rumah. Nah, terus kita masak sarden karena kita lapar. Nah, ini waktu hari Selasa, kita lagi mau foto studio sekelas gitu. Jadi kita mau touch up dulu, biasalah cewek. Terus aku beli makan dulu. Ini beli makan di kantin ya, makan ayam suwir, enak banget. Nah, ini kita udah sampai tempat foto studionya. Nah, ini kita lagi prepare dulu pakai almetnya. Hai, ini aku udah pakai almet sama teman-teman aku mau masuk ke tempat foto studio. Ini kita udah masuk. Assalamualaikum. Nah, ini pemandangan di dalam foto studionya ya, lumayan estetik. Ini kita udah duduk, tapi yang lainnya lagi diatur sama petugasnya biar fotonya kelihatan rapi dan bagus. Ini kita tinggal nunggu cepret-cepret aja sih, makanya buat video vlog. Langsung aja nih, ini udah selesai kita foto studionya dan lagi tunggu fotonya dicetak sambilan kita foto-foto dulu. Nah, ini Enci, teman aku. Halo, bergaya dulu. Kita lagi milih foto mana sih yang mau dicetak yang bagus. Itu dia foto-foto kita, bagus kan? Nah, ini udah hari Rabu, waktunya MK Pak Adi, yaitu MK Teknik Produksi Film. Ini suasana di kelasnya ya. Nah, abis ini aku mau ngejelasin beberapa materi yang dijelasin sama Pak Adi kemarin. Hai, di pertemuan kedua kali ini kita sudah mulai memasuki materi. Tapi sebelum kita memasuki materi, dosen kita Pak Adi mengevaluasi sedikit mengenai tugas learning journal ini. Jadi evaluasinya itu banyak yang masih videonya itu berdurasi kurang dari 5 menit. Nah, terus juga ada yang suara backsound lebih besar daripada suara kita sendiri gitu. Jadi diharapkan untuk suara kita agak lebih besar daripada suara backsound. Langsung aja sekarang kita masuk ke materinya ya. Di pertemuan kedua kali ini kita membahas materi tentang apa itu film, jenis-jenis film, dan juga sejarah film dan lain sebagainya. Tapi aku di sini mau menjelaskan tentang pengertian film dulu nih. Film itu apa? Film itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur gerak dan juga cahaya. Kalau tidak ada cahaya, hanya ada gerak, itu kan gelap dan tidak bisa disebut dengan film. Sebaliknya juga, kalau tidak ada gerak, hanya ada cahaya, tidak bisa disebut juga dengan film, karena itu hanya gambar. Nah, jadi dapat disimpulkan pengertian film itu ialah perpaduan dari melukis gerak dengan cahaya. Nah, gimana sih caranya melukis gerak dengan cahaya itu? Yaitu dengan menggunakan alat yang disebut dengan kamera. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sejarah awal mula film. Nah, pada tahun 1872, seorang pemilik peternakan kuda yaitu Leland Stanford, ia ingin meneliti gerakan kaki kuda.
Lalu ia meminta bantuan kepada fotografer terkenal yaitu Edward Muybridge untuk bisa membantunya meneliti gerakan kaki kuda. Nah, Muybridge ini awalnya menggunakan 12 kamera yang dijejerkan pada lintasan gerakan kaki kuda. Namun, percobaan pertama ini dianggap gagal karena gambar yang dihasilkan tidak fokus atau buram. Kemudian, pada tahun 1877, Muybridge melakukan percobaan yang sama, yaitu merekam gerakan kaki kuda. Tetapi, pada percobaan kali ini, Muybridge ditemani oleh seorang insinyur yang bernama John de Isaac. Nah, percobaan kedua kali ini mereka menggunakan 24 kamera foto yang dimana setiap kameranya itu dihubungkan oleh alat elektronik yaitu baterai. Nah, percobaan kedua kali ini berhasil walaupun mereka mendapatkan gambar gerakan kaki kuda ini melalui kamera foto. Nah, pada tahun 1882 seorang dokter psikolog asal Prancis, Jules Murray, ia memiliki keinginan untuk merekam gerakan burung terbang. Murray akhirnya mengembangkan teknologi yang awalnya dibuat oleh Muybridge untuk merekam gerakan kaki kuda. Alat rekaman yang dikembangkan oleh Murray ini memungkinkan untuk merekam 12 gambar dalam 1 detik dalam setiap detiknya. Nah, alat ini disebut dengan photographic gun. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis film. Nah, jenis-jenis film itu ada 2. Yang pertama ada film fiksi dan juga dokumenter. Film fiksi atau bisa juga disebut dengan fiktif itu adalah film yang diproduksi atau dibuat berdasarkan imajinasi cerita yang dikarang. Contohnya seperti sinetron, kartun, FTV, dan lain sebagainya yang berbentuk karangan. Sedangkan film dokumenter itu adalah film yang dibuat berdasarkan kisah nyata, realita, serta fakta peristiwa. Jadi sebelum membuat film dokumenter ini, kita perlu melakukan riset atau mengumpulkan data-data yang akurat mengenai narasumber, lokasi, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu mengenai genre-genre film dokumenter. Nah, genre film yang pertama yaitu ada dokudrama. Dokudrama itu genre film dokumenter yang dimana pada beberapa bagian filmnya itu disutradarai atau diatur terlebih dahulu dengan perencanaan yang detail. Nah, jadi genre film dokudrama ini menggabungkan unsur dokumenter dan juga drama untuk menyajikan narasi berdasarkan fakta yang menyampaikan suatu peristiwa atau sejarah terkini. Contohnya itu seperti film Hafalan Surat Delisa, Titanic. Jadi di beberapa part filmnya itu dramanya itu lebih diatur atau disutradarai gitu. Genre film yang kedua yaitu ada semi dokumenter, di mana pengambilan gambar itu diambil lagi, namun pada beberapa bagian disertakan video atau rekaman asli kejadian tersebut atau kejadian peristiwa yang berkaitan dengan tema film yang diangkat tersebut. Contoh dari film semi dokumenter itu seperti film G30 SPKI. Nah, di situ kan video rekaman aslinya juga disertakan. Genre selanjutnya yang ketiga ada film faktual. Film faktual ini suatu jenis film non cerita yang pada umumnya menyajikan fakta. Biasanya pada zaman sekarang itu film faktual itu bisa dalam bentuk berita atau reels gitu. Jadi tanpa adanya olahan lagi. Jadi di dalam film faktual ini murni kejadian atau rekaman video peristiwa tersebut tanpa ada pengolahan lagi. Nah, genre film yang selanjutnya yang keempat ada film etnografik. Film etnografik ini film dokumenter yang menggunakan metode etnografis dan banyak juga yang menggunakan studi antropologi visual. Teknik ini biasanya banyak digunakan untuk mendokumentasikan suku-suku di berbagai pedalaman gitu. Contoh filmnya seperti di sini. Nah, genre film selanjutnya yaitu adalah film propaganda. Film propaganda ini dibuat untuk meyakinkan para penonton serta dapat mempengaruhi pendapat dan perilaku seseorang. Terkadang juga genre film propaganda ini menyesatkan demi tujuan tertentu. Contohnya seperti kisah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini itu kan sebenarnya berkerudung, tapi di filmnya itu tidak berkerudung, jadi itu kayak mempropaganda gitu. Atau ada
bagian-bagian yang dihilangkan atau ada yang ditambah-tambahkan demi tujuan tertentu. Genre film dokumenter yang terakhir yaitu ada cinema verite. Sebenarnya aku kurang paham ya sama genre film ini, tapi genre film ini merupakan film dokumenter dengan gaya yang natural dan dipadukan dengan teknik sinematik. Kalau dari penjelasan Pak Adi seperti itu, dan contohnya ini. Nah, materi pada pertemuan kedua kali ini aku cuma bisa menjelaskan sampai sini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.